Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke, sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips cara menggunakan media tanam terkhususnya untuk pasir malang sebelum kita melakukan ini nanti untuk penanaman bonsai atau bahan bonsai kita ya. Jadi ada beberapa tips nanti akan saya sampaikan untuk teman-teman, mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk teman-teman. Kita terus berbagi dan sama-sama belajar tentunya. Tidak usah panjang lebar, langsung saja kita menuju ke media tanam. Sudah ada di belakang saya ya. Ini nanti mau saya untuk penimbunan bahan bonsai yang kemarin saya kerjakan, saya update untuk teman-teman baru India ya. Sedikit saya mau perjelas secara detail untuk teman-teman, mungkin sering sekali menjumpai untuk pasir malang untuk media tanam bonsai atau proses di lahan ground juga ada sebagian yang memakai ya, tergantung kita nanti untuk biaya kita ada atau tidak. Untuk pasir malang sendiri tentunya ini tidak mengandung unsur hara ataupun ada nutrisi sedikit pun. Jadi tetap nanti kita campur pakai pasir ladu kali, sekam, kemudian tetap kita kasih pupuk kandang. Karena untuk pasir malang sendiri tentunya kita memanfaatkan untuk keporosan, dalam arti nanti pas kita penyiraman tidak terjadi untuk bacek di media tanam, itu yang pertama. Yang kedua, untuk oksigen keluar masuknya akan lebih mudah tentunya, dan tidak dianjurkan untuk teman-teman untuk apalagi yang di pot ataupun di lahan ground. Jangan sekali-sekali kita tanam pakai full pasir malang ya, apalagi untuk tanaman yang kita angkat dari posisi dari ground, kita cangkok akar, kita langsung full pasir malang tanpa kita campur pupuk. Kalaupun kita campur pupuk seperti pengaplikasian yang di depan tadi ya, kita perbanyak pasir malang tidak apa-apa, tapi tetap kita kasih pupuk seperti pupuk kandang yang fermentasi, sekam yang sudah lapuk juga. Nah, jadi itu untuk sedikit pengertian untuk pasir malang. Dan untuk tips yang ini sangat penting sekali. Jadi sebelum kita memakai, lebih bagus kita lakukan pencucian terlebih dahulu, dimana di sini tetap ada banyak debu ya, karena debu itu akan mengakibatkan dimana di saat kita berproses potong akar baru, walaupun sudah kita kasih salep kambium kering, tetap ada debu. Nanti kalau menempel ke luka bekas potongan akar yang baru akan mengakibatkan jamur juga. Itu sangat penting sekali. Jadi saya anjurkan ini untuk tetap langsung jangan dipakai, kita cuci dulu yang bersih. Setelah kita cuci bersih baru kita campur ke media tanam yang lain, pengaplikasiannya baru kita pakai untuk menanam. Nah, di sini saya berproses untuk melakukan pencucian pasir malang, dan nampak untuk kondisi air terlihat keruh ya, coklat kehitaman. Nah, nanti kalau air ini sudah terlihat bening, jernih, berarti pasir malang siap kita untuk gunakan. Nah, ini untuk bahan campurannya saya pakai pasir ladu kali sama sekam sama pupuk kandang yang sudah kering, sudah fermentasi. Untuk pupuk kandangnya saya pakai bekas kotoran sapi sama bekas kotoran kambing. Untuk pengaplikasiannya perbandingannya saya 1:1 ya. Jadi untuk pasir malangnya 1 ember, sekamnya 1 ember, pasir ladunya 1 ember, sama pupuk kandangnya 1 ember. Tapi akan saya rubah sedikit, ini nanti pasir malangnya yang 2 ember ya. Jadi perbandingannya saya pakai 2:1:1:1.
Ini sudah saya cuci untuk pasir malangnya, siap saya untuk campurkan. Ini dia ya untuk bahan yang kemarin saya kerjakan untuk mengganti media tanam total untuk bahan bonsai waru India. Untuk teman-teman, pas pengerjaan ini kemarin sudah saya update. Nanti teman-teman bisa simak video panjangnya, saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Oke, sudah saya siap untuk bahan material untuk media tanamnya yang saya aplikasikan, pasir malang, pasir ladu kali, sekam, sama bubuk kandang fermentasi. Saya siap untuk melakukan penimbunan. Setelah kemarin saya kerjakan, akar-akar yang saya bersihkan bekas potongan, saya kasih salp kambium kemarin sore, dan alhamdulillah hari ini tadi full panas ya, pas banget, sudah bener-bener kering. Apa yang saya sampaikan ini tadi mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Satu hal penting, poin terkhususnya untuk media tanam pasir malang ya, saya ulangi sekali lagi, sebelum kita melakukan pemakaian, usahakan kita cuci nyampe bersih dulu, biar debu-debu yang tercampur pada kemasan pasir malang yang kita buka baru bersih, steril, itu akan mempercepat untuk pertumbuhan bahan atau bonsai kita yang di pot atau di lahan, pertumbuhannya sehat. Ini memang sengaja ya saya timbun agak sedikit tinggi untuk penutup di atasnya hanya full pasir malang untuk menjaga percikan tanah di saat terkena air hujan atau penyiraman naik ke atas untuk mencegah jamur. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Cukup sekian dulu, salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.